Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, tetap semangat ya. Seperti biasa kita harus tetap semangat apalagi dalam kegiatan pembelajaran ya. Yang perlu Bapak ingatkan sama kalian semua, apalagi kita masih di dalam masa pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan agar kita terhindar dari penyakit COVID-19 yang sekarang sedang melanda di daerah kita. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan doa agar apa-apa yang akan kita pelajari mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita juga berdoa mudah-mudahan wabah pandemi yang sekarang melanda di daerah kita dapat segera hilang agar proses pembelajaran kita dapat berjalan normal seperti biasa. Untuk doa, Bapak minta tolong kepada M. Fadilah Saputra, tolong untuk dipimpinkan pembacaan doa. Kepada M. Fadilah, silakan. Mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih yang sudah membacakan doa untuk menambah jiwa nasionalisme kita agar semangat jiwa nasionalisme kita tetap terjaga, ya. Selanjutnya, ini Bapak akan mengecek kehadiran kalian di Google Classroom. Itu sudah Bapak sematkan juga untuk link presensi. Arianto Suganda. Ya Pak Adil Pak. Ya, sebelum kita lanjut, masih ingat materi kita minggu yang lalu tentang alat tangkap Jilnet? Siap masih Pak. Ya, silakan. Siapa? Muhammad Fitra, silakan. Jaring insang adalah alat penangkap ikan berbentuk lembaran jaring 4 persegi panjang yang mempunyai ukuran mata jaring. Nanti untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita seperti biasa tetap Bapak akan membagikan kelompok pada kalian. Untuk kali ini Bapak akan membagikan 2 kelompok, ya. Paham? Ini kita lanjut ya. Nah, ini dia pembelajaran kita pada hari ini, yaitu teknik penangkapan ikan menggunakan alat tangkap pole line, ya. Nah, kompetensi dasar pada hari ini yaitu menerapkan cara pengoperasian alat tangkap pole line. Yang kedua, melaksanakan cara pengoperasian alat tangkap pole line. Nah, indikator pencapaian kompetensi menjelaskan pengoperasian alat tangkap pole line, ya, melaksanakan cara pengoperasian alat tangkap pole line. Oke, selanjutnya ini Bapak akan tampilkan video yaitu tentang alat tangkap pole line atau biasa disebut dengan HUHT, yaitu di mana alat tangkap ini adalah alat tangkap yang sangat sederhana, di mana pada alat tangkap ini hanya terdiri dari joran, tali, dan mata pancing yang tidak berkait bali. Namun dalam pengoperasiannya sangat kompleks karena harus memerlukan umpan hidup untuk merangsang kebiasaan ikan yang menjadi target untuk menyambar, ya. Ikan-ikan yang menjadi tujuan pada alat tangkap ini yaitu ikan-ikan cakalang. Untuk kegiatan diskusi ini Bapak bagikan kalian kedua kelompok, ya. Untuk kelompok 1 Bapak harap tetap standby di link Gmeet yang sekarang kita pakai. Untuk kelompok 2 Bapak harapkan silakan keluar dari link ini dan masuk ke link Gmeet kelompok 2 yang udah Bapak share ke kalian. Silakan kalian left untuk kelompok 2, silakan kalian left dan masuk ke link Gmeet kelompok 2 yang sudah Bapak share. Silakan. Yang kelompok 2, baru 6 orang kelompok 2. Mana yang lain? Silakan. Kelompok 2. Kelompok 2 baru 6 orang. Kelompok 1 sudah standby?
Siap bisa, Pak. Nah, ya buka Google Classroom kalian, Google Classroom kalian, ambil tugas LKPD yang udah Bapak share. Ya, untuk sekarang tolong didiskusikan, ada soal di LKPD, tolong pertemuan pembelajaran kita kalian telah meminjam buku di perpustakaan. Ya. Nah, jadi manfaatkan buku yang udah kalian pinjam untuk mencari jawaban dan kalian diskusikan. Ya, walaupun mungkin kita diskusinya melalui via dunia maya, tapi saya berharap diskusinya tetap berjalan. Ya, ya kecuali pembelajaran kita di dalam kelas, ya mungkin kita bisa membuat kelompok di satu kelompok dengan tatapan teman kalian masing-masing. Ini tetapi dengan kondisi pandemi seperti ini, kita kerja kelompoknya melalui dunia maya dan juga manfaatkan teknologi, ya manfaatkan teknologi yang ada sama kalian. Kalian bisa searching, cari jawaban di internet ataupun di mana. Tugas yang ada di LKPD, ya itu ada 3 soal, soal nomor 1, nomor 2 dan nomor 3, ya silakan dikerjakan. Paparkan hasil diskusi kelompok kalian, silakan. Pada gambar di atas merupakan gambar cara mendekati gerombolan ikan. Cara yang benar adalah kapal bergerak maju mendekati gerombolan ikan dari samping kiri atau kanan, tidak boleh dari belakang, Pak. Oke, terima kasih kelompok 1. Ya, masukan ya benar dari kedua kelompok di atas masukan yang telah diberikan. Ya, yang pertama yaitu pada gambar ini benar dua-dua, yaitu bagaimana cara mendekati dan cara yang salah. Nah, kalau jadi cara yang paling benar gimana? Bisa melalui dari kiri ataupun bisa melalui dari sebelah kanan gerombolan ikan agar gerombolan ikan tersebut tidak membubarkan diri. Ya, itu ya dari maksud dari gambar yang ada di soal nomor 1. Ya. Terima kasih untuk kedua kelompok. Ya, kita berikan aplaus yang semangat untuk kedua kelompok. Ya, sama-sama kita kasihkan aplaus. Ya, yang telah mengerjakan tugas kelompoknya secara baik dan secara bersama-sama. Ya, oke. Nah, sebelum kita akhiri kegiatan pada hari ini, ya, sedikit Bapak sampaikan, itu ada tugas di Google Classroom, ya, baik itu tugas LKPD secara berkelompok dan tugas mandiri. Nah, walaupun ini tadi tugas kelompok, tapi tolong nanti dikerjakan secara mandiri dari hasil tugas kelompok tadi diskusikan dan tolong nanti kalian upload tugas kalian di Google Classroom, ya. Oke, sebelum kita tutup, mungkin dari kalian ada yang mau kalian tanyakan untuk pelajaran kita pada hari ini, silakan. Mungkin ada yang belum jelas, ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Dafa Lukmanul Hakim, silakan. Apa tujuan dari penyemprotan air pada kapal Pol Line, Pak? Ya, Dafa menanyakan apa tujuan penyemprotan air pada kapal Pol Line. Nah, sebelum Bapak jawab, mungkin dari kalian ada yang mau kalian tanyakan, silakan. Ada yang mau menjawab? Sebelum Jawab, Bapak... saya. Siapa? Syafiq Akna, Pak. Ya, Safik silakan. Kasih masukan untuk pertanyaan dari si Dafa.
Tujuan dari penyemprotan air pada kapal Poland adalah untuk mengelabui ikan-ikan yang berada di permukaan air yang terdapat gerombolan ikan di dekat kapal. Siap, selesai, Pak. Ya, terima kasih Safik yang telah membantu memberikan jawaban. Ya, benar. Ya, manfaat dari penyemprotan air adalah mengelabui ikan-ikan yang menjadi tujuan penangkapan agar gerombolan ikan tersebut tidak bubar dan tetap berada di sekitaran kapal. Nah, untuk yang lain mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Menebarikan, Pak, pada Oh gitu, ya betul. Ya dikasih pipa penyemprotan air tadi itu sebagai umpan palsu ya supaya ikan tersebut tidak langsung bubar ya. Ya yang lain, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya mungkin Bapak akan menarik sebuah kesimpulan. Ya, saya, Pak. Silakan, mungkin dari anak-anak Bapak ada yang bisa menyimpulkan untuk pelajaran kita pada hari ini, silakan. Ya, saya, Pak. Hafiz mau menyimpulkan, silakan. Silakan. Online adalah alat tangkap yang sederhana tetapi memerlukan keahlian khusus untuk memancingnya. Ya, terima kasih Hafiz. Yang lain ada lagi yang mau menyimpulkan, silakan. Ya baik ya. Terima kasih Surya yang telah menyampaikan kesimpulan. Nah, jadi di sini Bapak simpulkan bahwa alat tangkap Poland adalah alat tangkap yang sangat sederhana, di mana di alat tangkap ini hanya terdiri dari joran, benang, dan mata kail. Tetapi alat tangkap ini harus, walaupun kita katakan alat tangkap yang sangat sederhana, tetapi alat tangkap ini harus memiliki kemahiran yang memang harus dimiliki oleh para pemancing. Ya, kalau misalkan pemancingnya belum profesional, dia tidak akan dapat untuk melaksanakan pemancingan di alat tangkap Poland line. Nah, selanjutnya di alat tangkap Poland line juga itu kita manfaatkan umpan hidup. Ya. Oke, demikian hasil kesimpulan kita pada hari ini. Nah, jadi sebelum Bapak tutup, ini Bapak ingatkan lagi ke kalian. Ya, untuk pelajaran kita minggu depan, ya silakan kalian nanti baca-baca di rumah dari buku cetak yang telah kalian pinjam, dan juga mungkin kalian bisa mencari informasi pembelajaran melalui dari HP kalian. Nah, untuk minggu depan yaitu kita akan membahas tentang alat tangkap pancing tonda, ya, pancing tonda. Ya, hari ini kita mempelajari tentang Poland line. Nah, minggu depan kita akan mempelajari tentang pancing tonda. Sebelum Bapak tutup, kita akhiri dengan berdoa agar kita berharap apa-apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kegiatan berdoa kita mulai. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.